Di antara tiga kabel ini, mana yang akan Anda pilih untuk kabel elektromotor Anda? Jika Anda salah pilih, maka resiko pertama, dinamo Anda akan panas atau terbakar. Yang kedua, Anda akan rugi jutaan karena harga kabel nggak murah. Tapi jika Anda pilih kabel yang tepat, maka Anda bisa saving uang pembelian kabel, dan juga dinamo ADK Anda akan awet. Sebelum kita menentukan harus pakai kabel yang mana, maka kita harus mengetahui dulu definisi dari kabel itu apa sih. Dengan mengetahui definisi, maka kita akan tahu fungsinya, kita akan tahu cara pakainya bagaimana. Oke, kita mulai dari definisi dulu. Kabel adalah alat untuk menghantarkan listrik, atau cara gampangnya adalah kabel itu adalah kurir listrik. Karena dia kurir, pasti dia akan ambil dari sumber listrik. Sumber listriknya dari mana? Bisa dari PLN, bisa dari genset. Karena dia kurir, dia pasti akan ambil dari sumber, diantarkan ke pemesan. Pemesannya itu siapa? Pemesannya bisa elektromotor, pemesannya bisa kulkas, pemesannya bisa lampu, dan lain sebagainya. Atau semua hal yang membutuhkan listrik itu dianggap sebagai pemesan. Untuk memahaminya, akan saya analogikan begini. Misalkan, PT ADK sebagai pemesan, dia itu memesan generator ADK 2000 kVA yang beratnya 7 ton. Pemesannya dari pabrik. Pilihan kurirnya ada beberapa. Ada gosen sepeda, ada yang pakai truk fuso. Semuanya bisa mengantarkan. Tapi selamat atau tidak, itu pertanyaan lain. Oke, kita akan bahas satu. Kapasitas dari sepeda itu bagaimana sih? Coba sekarang bayangkan, sepeda motor itu diberikan beban 3 ton. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sepeda motornya pasti remuk, hancur. Dan dia tidak akan bisa melakukan pengiriman ke PT ADK. Jadi dia sudah dua kali rugi. Alat kurirnya hancur dan dia tidak bisa melaksanakan tugasnya. Tapi beda kalau misalkan pakai fuso. Fuso kan kapasitasnya bisa sampai 10 ton. Kalau dikasih 3 ton atau 7 ton, kan dia masih kuat. Sehingga ketika dia kuat, dia bisa mengantarkan pesanannya itu sampai ke lokasi pemesan dalam kondisi baik. Kan begitu. Jadi artinya adalah setiap kurir atau setiap kabel itu punya kapasitas. Yang itu harus disesuaikan dengan bebannya atau pesanannya atau barang yang akan dikirim. Jika antara kemampuan kurir dengan beban yang diantarkan itu tidak sesuai, maka yang terjadi adalah pesanan tidak akan bisa terkirim dengan baik, atau kendaraan kurirnya itu rusak. Nah, dari analogika itu kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya setiap kurir itu kan punya kapasitas, sama seperti kabel ini. Setiap kabel ini itu juga punya kapasitas yang berbeda-beda karena ukurannya beda-beda. Ada yang besar, ini ukuran 4 mm, kalau ini kan ukuran 0,1, ada yang ukuran 10, ada yang ukuran 15, dan lain sebagainya. Maka dalam menentukan kabel harus pakai kabel yang mana, kita harus tahu dulu beban yang hendak dihantarkan itu berapa sih. Ketika kita tahu sudah
ditentukan bebannya itu berapa, maka kita bisa memilih cocoknya pakai yang mana, kabel ukuran berapa. Nah, untuk menentukan pakai kabel ukuran berapa akan kita bahas di video saya selanjutnya di Jumat minggu depan. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih.